Maka penyebutan ini nih, artinya nih teman-teman, hati suci akan terganggu oleh dua. Kalau bukan oleh anak, itu oleh harta. Yang paling pertama disebutkan harta dulu, anak dulu. Berarti yang paling dominan untuk semua manusia, laki-laki atau perempuan, yang menggoda adalah harta. Aku nggak perlu kalimat sayang, yang penting jelas-jelas transparan. Iyalah kan ya? Ini aduh itu sayang ya Allah, kamu perhatian banget sama aku ya, tapi transfer sorry, tapi dia nggak pernah manggil sayang, tapi jelas tiap bulannya transfer khamsuna miliun misal setiap bulan. Tahu khamsun? 50 juta setiap bulan transfer. Aku nggak perlu kalimat sayang darimu, karena kadang-kala cinta tidak perlu diungkapkan, tapi cukup transferan, beres. Itu benar-benar cinta banget kan. Besok lusa tambah lagi, aduh ya 50 juta tuh sekarang, waduh BBM naik nih, untuk ke dapur kayaknya harus naik, ya udah naik 10 juta ya, enak banget ya ngobrol. Ya karena kita itu hidup tidak langsung bisa, tidak bisa dulu baru bisa, gelap dulu baru terang. Cuman kita ingin tiba-tiba hidup jadi terang. Rarai itu langsung glowing. Ini kita Rarai nggak langsung glowing kan? Glowing itu bercahaya. Masya Allah, makanya bercahaya itu pakai apa? Wudhu. Pakai wudhu. Kalau hadis Nabi pakai wudhu, tapi kalau kita mikir pakai skincare, apalagi sudah didukung oleh siapa? Oleh Bapak Gubernur dan istrinya ya. Ibu Talita kan kenapa jadi secantik itu? Kata suaminya kan, Bapak Gubernur kita tercinta Jawa Barat tuh jawabannya keren banget. Karena cantik itu dari hati dan modalnya dari suami. Iyalah, teman-teman tuh dimodalin, Masya Allah, misalnya nanti menikah tuh, siap ya? Jadi imam tak ngabodalan. Jadi memodali memberikan modal untuk istri supaya jadi glowing itu minimal ya. Yang sederhana kalau ke tempat skincare ya 2 juta lah minimal. Sebulan 2 juta itu perawatan gitu ya. Ada pilihnya, ada facialnya dan lain sebagainya itu. Itu minimal begitu. Lebih dari itu 4 juta. Ada yang lebih mahal 12 juta ke Singapura atau Malaysia. Lebih mahal lagi ya agak jauh ke Dubai. Ya terserah ya, pokoknya mama setiap bulan silahkan pergi skincare-nya ke Dubai. Bahagia banget ya. Cuman itu asal di dunia hayalan. Kan nanti tuh ada yang Masya Allah membawa agama gitu. Ayang, pokoknya kata Nabi, siapapun manusianya kalau banyak wudu dipakai tahajud itu jadi glowing, bercahaya. Ini kan kalimat bagus tuh, pakai hadis, tapi intinya ujung-ujungnya supaya nggak ngasih duit. Ya kan, daripada ngasih duit buat skincare 4 juta, 5 juta, 10 juta, mending disuruh wudhu, sholat kan. Terus nanti setelah sholat baru suaminya Masya Allah, benar-benar ya kamu mah seperti bidadari surga, dipuji, Rarai kamu glowing banget gitu. Itu kan supaya apa? Supaya tidak skincarean. Udah jelas pakai wudhu aja glowing kan, enak banget. Makanya memang tergantung ngomong sih. Kalau ngomongnya pinter udah tuh bahagia banget tuh istrinya. Aku mah nggak usah skincarean, nggak skincarean pun suami sudah bahagia karena melihat aku glowing, keren tuh. Itu kalau dipuji. Ini mah udah mah rumek, nggak pernah dipuji. Wah luar biasa ya. Iya, nih saya dengan Pak Asep dengan ini semuanya nih yang berkeluarga itu yang dikejar apa? Mal, harta. Kemudian setelah itu apa? Banun itu anak. Jadi ini kalimatnya nih teman-teman. Jadi ada ayatnya gitu. Harta itu nyambungnya dengan anak. Jadi penyebutan harta dengan anak itu memang nyambung. Jadi pikirannya bukan untuk istri, dah ke istri mah ya wajib gitu, ke anak juga sebenarnya wajib, tapi kalimat anak dengan harta itu selalu disandingkan. Yuk kita cek dulu nih ayat yang lain, Al-Munafikun ayat 9. Al-Munafikun ayat 9. Harta bendamu dan anak-anaknya. Jadi memang masalah tuh kaitan ini nih yang kita kejar nih laki-laki, yang teman-teman juga kejar sebenarnya untuk itu tuh. Kita mengejar harta, kemudian anak. Harta, anak artinya yang akan merusak hati kita kalau bukan harta pasti. Banyak nggak orang-orang yang tidak kajian gara-gara anaknya? Banyak nggak orang yang nggak kajian gara-gara hartanya? Sholat telat gara-gara harta, sholat telat gara-gara anak. Banyak. Kita cek nih teman-teman, ini pengalaman pribadi masing-masing. Yang paling banyak telat gara-gara harta, laki-laki perempuan? Laki-laki.
Betul, sip, betul. Yang paling banyak gagal sholat telat waktunya gara-gara anak siapa? Ya poinnya itu tuh. Bahwa ternyata harta itu biasanya melalaikan laki-laki. Suratnya sudah pada tahu tuh teman-teman, surat Al-Humazah. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Laki-laki yang sering mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitung harta, saking capeknya ngejar-ngejar kemudian menghitung, lupa sholat, telat sholat. Laki-laki. Kalau perempuan gara-gara anak ya. So kira teman-teman pernah lihat ibunya kan belum semuanya punya anak kan? Atau belum nikah? Oh di sini banyak para jomblo. Yang baru nikah cuma 2 orang. Semuanya jomblo, masya Allah. Peluang saya banyak. Ini juga belum nikah gitu. Iya kan, gas ke. Tidak ada yang terpilih. Atau antum tidak dipilih. Aduh, masya Allah, ini luar biasa. Teman-teman nunggu apa ini? 22022 ini? Iya? Oh. Sebenarnya sudah deket ya, jadi jodoh nama sudah ada gitu. Cuman yang tertaut hatinya belum ada. Saling melihat, saling suka mungkin ada, tapi hente saruh, jadi tidak menyatu. Jadi sejauh apapun kalau sudah satu ruh, klik. Terus nggak perlu sama. Kamu suka makan apa? Bakso nahela, mie nahela. Aku mau mie nahela, bakso terakhir. Gening sama. Itu nggak begitu gitu jodoh itu. Terus tiba-tiba masuk, kamu ya Allah, kita tuh nggak janjian ya? Kok nggak janjian bisa bareng sama ya bajunya? Terus tiba-tiba karena sama baju gitu jadi jodoh itu ya. Sok saya hitam, ini teman-teman hitam, jadi jodoh, kumaha kan ribut. Bukan karena baju, bukan. Ya nggak pernah janjian gitu, tiba-tiba masuk kerja bajunya bareng sama gitu hitam. Besoknya iya Allah biru, besoknya hijau barengan gitu. Ya Allah apa kita jodoh? Enggak, bukan karena sama itunya. Kan suka ada tuh yang selfie ya suami istri terus diupload, bener ya kalau jodoh mah sama, sok siga sama ya, siga itu teh. Ya kan kamu bapaknya beda, aku bapaknya beda, kamu ibunya beda, aku ibunya beda. Kalau sama adik kakak nggak boleh nikah. Minimal itu tuh mirip gitu. Tapi nggak mesti begitu. Kamu sukanya apa? Nggak perlu sama kesukaan. Ya karena memang jodoh selalu berbeda, bukan sama. Kayak lah naon ya. Nih lihat nih teman-teman, nih sendal. Kalau sendal itu berpasangan kiri kanan bukan? Ya. Sama beda? Ya sudah jelas kita tidak menemukan yang sama, tidak mencari sama. Aku mau asalnya dengan kamu mah tidak akan berjodoh. Kenapa gitu? Nggak pernah sama. Kamu suka ini, aku suka ini. Itu jodoh. Kalau beda, mun sama bukan jodoh. Nggak boleh berjodoh kalau sama. Cowok-cowok, cewek-cewek. Iya kan, cowok sama cewek udah. Yang penting kamu cowok, aku cewek. Kamu mau, aku mau. Udah Bismillah dengan pinang kau dengan bismillah. Padahal yang bismillah bukan hanya pinang, makan juga harus dengan panjat pinang harus bismillah. Balap karung bismillah. Cuman kebanyakan kemarin nggak ada ya. Ya Allah tertib gitu panitia teh. Diumumkan kepada semua yang akan lomba hari ini, silahkan kalau mau lomba balap bawa kelereng, jangan lupa bismillah dulu, kakinya kanan dulu. Nanti kalau sudah sampai finish nggak boleh lupa harus alhamdulillah. Kalau di tengah jalan kemudian jatuh, astagfirullah. Kemudian kalau ternyata nanti menang, itu alhamdulillahnya harus ditambah alhamdulillah wallahu akbar, la ilaha illallah. Nggak ada ya. Naik jambe, kalau naik itu Allahu akbar, kalau turun nyerosot subhanallah. Naik Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus nyerosot subhanallah gitu. Iya cuman kita nggak tertib kan, nggak seperti itu gitu. Maka Allah sampaikan nih, masya Allah perempuan mah banyak terganggu oleh anaknya. Dia nggak sholat tuh gara-gara anaknya, nggak sholat malam gara-gara anaknya, telat sholat gara-gara ngenenin anaknya, ngurusin anaknya. Kalau suaminya ngurusin hartanya, terus tuh. Maka penyebutan ini nih, artinya nih teman-teman, hati suci akan terganggu oleh 2. Kalau bukan oleh anak, itu oleh harta. Yang paling pertama disebutkan harta dulu, anak dulu. Berarti yang paling dominan untuk semua manusia, laki-laki atau perempuan, yang menggoda adalah harta. Aku nggak perlu kalimat sayang, yang penting jelas-jelas transparan. Iyalah kan ya. Ini aduh itu sayang ya Allah kamu perhatian banget sama aku ya, tapi transfer sorry, tapi dia nggak pernah manggil sayang, tapi jelas tiap bulannya transfer khamsuna milyun misal setiap bulan. Tahu khamsun
50 juta setiap bulan transfer. Aku nggak perlu kalimat sayang darimu, karena kadang-kala cinta tidak perlu diungkapkan, tapi cukup transferan beres. Itu benar-benar cinta banget kan. Besok lusa tambah lagi, aduh ya 50 juta tuh sekarang, waduh BBM naik nih, untuk ke dapur kayaknya harus naik, ya udah naik 10 juta ya, enak banget ya ngobrol. Ya dipraktek no pasifnya orang teh, ya Allah ngejual satu PCS aja gitu ya, berat banget gitu, ini ya Allah nggak laku-laku gitu. Tapi Masya Allah di hadapan Allah kan gampang ya. Bagi Allah itu semua yang tidak mungkin jadi mungkin, semua yang tidak bisa jadi bisa. Maka apapun kalau bergantung kepada Allah, karena bagi Allah, Allah maha kaya, kita yang miskin semuanya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Nah ini teman-teman poinnya dari awal. Ayat ini mengajarkan hati-hati dengan hati. Banyak hati yang tergelincir. Penyebab tergelincirnya hati kalau tidak harta adalah anak. Semua ada hari di mana anak tidak bermanfaat, padahal anak yang diurusi. Ada hari di mana tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Harta yang dikumpulkan. Teman-teman, kalau harta dikumpulkan, Masya Allah, ngejar-ngejar harta, kemudian harta habis, waktu kita juga habis, kita meninggal, hartanya nggak dipakai. Maka berbahagialah teman-teman yang bisa bersyukur dengan hartanya.